bagi kita semua dan selamat hari Minggu. Pada kesempatan ini terkhusus buat kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu yang bertugas di minggu ini. Kami akan membantu saudara-saudara sekalian untuk dapat menyampaikan firman Tuhan yang menjadi renungan buat anak-anak sekolah minggu kita. Sebelumnya kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Melalui lawatan yang Dia berikan, kita dimampukan memahami dan melakukan firman Tuhan tersebut. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang Kau berikan bagi kami. Izinkan kami pada kesempatan ini untuk dapat menyampaikan kebenaran Tuhan, agar senantiasa melalui channel YouTube kami, melalui mulut bibir hamba-Mu, agar senantiasa kuasa dan roh-Mu turun atas diri kami, dan setiap orang yang mendengarkan dan mengikuti channel YouTube ini diberkati oleh kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan kita di minggu ini dari kitab Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Kami akan membacakan firman ini bagi kita sekalian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Judea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikian firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita di minggu ini. Shalom buat seluruh anak-anak Tuhan yang terkasih. Sebagai tema di sekolah minggu pada minggu tanggal 4 Desember 2022 ini, yaitu bertobatlah. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, satu hal yang kita sampaikan melalui firman Tuhan ini kepada anak-anak kita adalah bagaimana anak-anak kita dipersiapkan dengan pemahaman yang benar agar kehidupan mereka juga harus bertobat. Harus bertobat. Artinya, tidak ada kata tawar-menawar bagaimana kita menunjukkan sikap hidup bertobat. Karena melalui pertobatan, kita bisa menerima Tuhan di dalam hidup kita. Anak-anak diberikan pemahaman, digiring kehidupan mereka, agar anak-anak hidup dalam pertobatan. Dan itu adalah jalan untuk memulai satu kehidupan baru bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang pertobatan, bukan hanya anak-anak, kita sebagai orang dewasa, guru-guru KKR, dan lain sebagainya, setiap orang yang akan memulai hidup di dalam Tuhan harus dibarengi dengan sikap pertobatan. Karena bertobat itu adalah satu hal yang mengajar kita agar kita memahami di dalam hidup kita banyak hal yang harus kita tinggalkan. Banyak hal yang harus kita ubah. Anak-anak yang memahami pertobatan itu menjadi satu hal yang penting, satu hal yang menghantarkan kita untuk sampai kepada tujuan itu adalah, mari kita belajar dari firman Tuhan yang menjadi renungan di minggu ini. Yohanes Pembaptis, dia tampil mengawali kedatangan ataupun pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Kehadirannya di sini adalah sebagai pembuka jalan bagi orang-orang yang menerima Kristus, Sang Mesias, di dalam hidupnya.
Artinya di sini dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu dia membukakan jalan agar setiap orang yang menerima Kristus di dalam hidupnya sudah dibenahi, dipersiapkan dengan sikap hidup yang baik, dengan perbuatan hidup yang baik, dengan persembahan hidup kepada Tuhan yang layak, sebagaimana orang yang sudah dipersiapkan menerima Kristus Sang Mesias di dalam hidupnya. Apa yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis mengawali kedatangan Yesus Kristus, tentu melalui perikop kita jelas dinyatakan bahwa permulaan Injil tentang Yesus Kristus seperti ada tertulis yang diberitakan oleh Nabi Yesaya dan dinyatakan dan dihadirkan oleh kehadiran Yohanes sendiri sebagai pembuka jalan, memberitakan kepada dunia bahwa Sang Mesias itu harus dibarengi dengan bagaimana kita membenahi sikap kita, agar persekutuan kita dengan Kristus itu bukan persekutuan yang semu, tapi terwujud satu persekutuan yang hidup bersama Tuhan. Selanjutnya saudara-saudaraku, kita lihat bagaimana Yohanes Pembaptis juga menyuarakan satu hal yang penting dalam tugasnya yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya itu sendiri, yaitu menyerukan kepada setiap orang untuk bertobat. Kenapa mesti pertobatan itu penting? Sebagai jalan persiapan, jalan bagi Tuhan untuk kita terima di dalam hidup kita dan kita bersekutu dengan Dia. Jadi pertobatan itu sebagai inti pemberitaan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis melalui perikop kita ini. Tentunya anak-anak kita juga melalui firman Tuhan ini, mereka mau bertobat. Mereka mau meninggalkan kesalahan-kesalahan yang sudah mereka lakukan. Dan mereka memiliki keinginan dan motivasi yang kuat dan hebat untuk hidup dalam segala situasi yang menunjukkan kebaikan di mata Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, firman Tuhan ini kita bawa kepada anak-anak kita, adik-adik kita, agar senantiasa apapun yang disampaikan melalui Yohanes Pembaptis, melalui pekerjaannya, melalui pemberitaannya, menjadikan setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini memahami makna pertobatan itu penting dan harus dilakukan. Jadi kalau kita melihat begitu pentingnya pertobatan yang disampaikan, yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis, berarti pertobatan itu memiliki makna yang mendalam yang harus kita imani, yang harus kita jalani, yaitu memiliki makna berbalik. Bertobat berarti berbalik. Berbalik dari mana? Tentu berbalik dari sikap kehidupan yang jahat di mata Tuhan. Berbalik untuk melakukan sikap kehidupan yang benar di mata Tuhan. Artinya makna pertobatan itu ada perubahan sikap. Perubahan itu tidak setengah-setengah, tidak secuil, tapi perubahan sikap secara universal. Jadi melalui firman Tuhan yang menjadi renungan ini, makna pertobatan itu menjadi satu kerinduan buat anak-anak kita, buat adik-adik kita sekolah minggu, agar mereka membenahi, membekali, diingatkan sejak dini. Mereka harus menunjukkan sikap perubahan dan perbuatan hidup yang lebih baik di dalam hidupnya. Perbuatan yang baik itu sebagai persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan, sebagai satu hal persiapan untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Mengapa ini penting sekali disampaikan oleh Yohanes?
Karena pertobatan di dalam Kristus itu adalah menunjukkan satu pertobatan yang mengarahkan kehidupan kita menuju persekutuan dengan Kristus. Pertobatan itu memberi diri untuk dikuasai oleh Yesus Kristus. Pertobatan itu menunjukkan bagaimana kita diajar di dalam Yesus Kristus. Pertobatan itu menunjukkan kita rindu dikuatkan di dalam Yesus Kristus. Dan pertobatan itu menunjukkan kita memiliki relasi yang sangat baik dengan Kristus Yesus. Oleh karena itu dia sampaikan kepada orang-orang Yahudi, terkhusus kepada Farisi dan Saduki. Mereka tidak boleh menunjukkan perbuatan yang tidak sungguh-sungguh. Mereka harus menjauhkan perbuatan yang pura-pura. Mereka tidak harus menunjukkan sikap ingin dipuji ataupun dikatakan hebat di mata Tuhan oleh penilaian manusia yang mereka inginkan. Tapi seperti khotbah seruan Yohanes Pembaptis ini mengingatkan kepada orang Farisi dan Saduki, mereka tidak perlu mencari pujian. Mereka tidak perlu disanjung-sanjung. Tapi yang diperlukan dari sikap hidup mereka adalah bagaimana kesungguhan hati mereka mengikut Kristus dan percaya kepada Kristus dan hidup di dalam Kristus. Tinggalkan sikap-sikap kepura-puraan, tapi tunjukkan sikap yang lebih sungguh-sungguh untuk dipersembahkan di hadapan Tuhan kita. Jadi melalui firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu di minggu ini, agar senantiasa di minggu-minggu Advent ini, anak-anak sekolah minggu yang Tuhan cintai, yang Tuhan pelihara, selalu menunjukkan dan digiring hidupnya ke dalam sikap dan perbuatan yang lebih manis dan baik di mata Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, kita menyampaikan firman ini kepada adik-adik kita, kepada anak-anak sekolah minggu kita, agar senantiasa anak-anak sekolah minggu itu, mereka sejak dini selalu diingatkan, selalu dikuatkan bagaimana kehidupan yang baik di mata Tuhan. Bertobat adalah jalan satu-satunya untuk membenahi diri mereka, agar mereka hidup dan menerima Kristus itu sebagai Sang Mesias di dalam kehidupan mereka. Tunjukkan wahai kakak dan abang, guru-guru KKR, kalau kamu juga memelihara hidup kamu agar melalui pengajaran yang kita sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu kita, kita juga menunjukkan sikap hidup yang bertobat, yang selalu membenahi diri kita, karena kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Tapi kita diizinkan oleh Tuhan menyampaikan, menyerukan suara pertobatan seperti Yohanes. Artinya bukan berarti kita menganggap diri kita jauh lebih baik dari anak-anak kita. Ingat bagaimana Yohanes mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Berarti tunggu Sang Mesias yang kita nantikan. Bukan berarti Yohanes itu segala-galanya, tapi dia hanya sebagai pendahulu untuk menerima kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Agar senantiasa melalui firman ini, kita sebagai manusia walaupun kita tidak ada satupun yang layak, tapi kita diberikan untuk mengajar, menegur, untuk sama-sama saling membenahi diri kita, agar kita menunjukkan sikap yang lebih baik di mata Tuhan. Selamat melayani, selamat menabur firman Tuhan buat anak-anak sekolah minggu. Kiranya anak sekolah minggu kita diberkati oleh Tuhan, guru-guru sekolah minggunya diberkati dan diberikan hikmat oleh Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan untuk firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ketika Tuhan mengizinkan kami menabur firman ini Tuhan, kami selalu rindu bagaimana Engkau memberikan kekuatan kepada kami, kepada setiap orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar senantiasa firman-Mu bisa menjadi kekuatan, persiapan, bahkan mengubah segala perilaku kehidupan kami menjadi yang lebih baik di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Haleluya. Amin.